Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita hukum melawan takdir dalam pandangan Islam atau dalam Islam. Dalam hal ini kita menyoroti fenomena LGBT yang kembali marak diperbincangkan dan juga ramai khususnya di media sosial. Nah, kita akan bahas di sesi ini pemirsa, sesi tanya jawab yang insya Allah ada Ustadz Jumahrudin dan juga Ustadz Abdul Muta'ali yang akan menjawabnya. Yang pertama, saya persilakan terlebih dahulu kepada jamaah dari Ibu Tisna. Boleh berdiri dan juga diturunkan maskernya biar bisa lebih jelas suaranya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tisna dari Majlis Taklim Baitul Hidayah. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana cara mendeteksi orang dewasa dan anak-anak untuk melihat yang sudah terjangkit LGBT. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tisna pertanyaannya. Dijawab terlebih dahulu Ustadz Jumahrudin terlebih dahulu, nanti yang mungkin akan ditambah oleh Ustadz Abdul Muta'ali. Fadhol Ustadz. Pertanyaan yang sangat luar biasa Ibu. Ya. Bagaimana caranya mendeteksi kalau suami atau anak sudah terjangkit? Ya. Yang pertama, kalau kita sebagai seorang istri, dia sudah tidak lagi mesra, tidak lagi secara emosional. Ya, ini bukan berarti pasti ya, ini sekedar kita perlu, berarti ada something. Bahwa dia tidak lagi melakukan, misalkan tentu di usia produktif hubungan emosional maupun hubungan biologisnya sudah sangat jarang, tidak lagi mesra, tidak lagi hubungan emosionalnya bagus. Nah ini bisa jadi menjadi tanda awal walaupun belum pasti. Jadi jangan sampai tanda-tanda yang Ibu tanyakan ini tiba-tiba kita gunakan untuk menjudge. Tetapi ini sekedar perlu diwaspadai. Ya, dia tidak tertarik lagi dengan kita. Tidak lagi melakukan hubungan biologis lagi secara lama dengan kita. Nah ini di usia produktif ini perlu dipertanyakan. Bisa jadi ada will, bisa jadi ada will. Nah ini tanda yang perlu diwaspadai. Ini kalau suami, udah jarang pulang, jarang telepon, jarang berkata mesra. Nah ini bisa jadi tanda-tanda. Nah yang kedua, sangat intim, mesra kalau berkata kepada lelaki, misalkan di WA-nya, ya kan? Sikap-sikapnya kepada lelaki itu seperti sikapnya kepada perempuan. Nah ini sekali lagi bukan untuk tiba-tiba kita menghakimi bahwa dia pasti. Tetapi ini sekedar gejala-gejala yang perlu diwaspadai. Nanti Ustadz akan menambahkan, tetapi untuk anak-anak kita ini kalau kita ingin tahu gejalanya adalah dari perilaku-perilaku kalau dia laki-laki ke perempuanan. Misalkan melambai. Iya kan? Kesenangannya kalau dia laki-laki senang mainan-mainan perempuan. Senang bersama perempuan. Nah ini perlu kalau dia masih kecil, ini perlu kita waspadai. Bahwa ini adalah tanda-tanda awal agar kita segera mendidik anak ini secara normal, kalau dia laki-laki dengan watak laki-laki, kalau dia perempuan dengan watak perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, laki-laki juga biasanya suka berantem ya, berantem gini tapi. Oke, ini menarik Ustadz. Mungkin bisa Ustadz Abdul Muta'ali bisa menambahkan bagaimana dengan pernyataan seseorang yang mungkin dia sudah menyatakan dirinya bahwa dia LGBT, menyimpang. Namun dia menyatakan bahwa saya sudah terlahir seperti ini. Ya sudah, saya tolong diterima begitu. Dan dia sudah menyatakan bahwa ya ini saya sudah takdirnya begini. Ini bagaimana seperti ini? Termasuk juga ada anak mungkin yang sudah seperti itu, termasuk juga sikap orang tua. Bagaimana nih Ustaz? Ini kita menyikapinya seperti apa Ustaz Abdul Muta'ali? Silakan. Baik, terima kasih Mas Sofyan pertanyaannya ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau memaknai fitrah itu bukan sekedar normal lahirnya, tetapi juga normal mentalnya, batinnya. Ya, ketika Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah,
itu bukan hanya bersih suci, tapi lahirnya normal. Ya, kemudian mentalnya juga normal. Nah itu sebabnya Islam itu memberikan 6 istilah untuk masa tumbuh kembang anak. 1 sampai 5 tahun itu disebut dengan sobi. Ya, 6 sampai 10 tahun itu disebut dengan tifl. Nah, kemudian 11 sampai 15 tahun disebut dengan murohik. 16 sampai 20 tahun fatah. 21 sampai 25 syab. 26 sampai 60 tahun rojul. Nah, di situ itu ada deteksi dini. Ya, usia 1 sampai 5 tahun sobi, nih coba lihat. Dia punya transgender enggak? Artinya mohon maaf, ada perasaan, ada pemikiran yang beda dengan yang Allah berikan pada alat kelaminnya. Nah di situ orang tua harus paham. Maka pendidikan tiap periode, tiap kurikulum tuh beda. Ah ini kok anak cowok, tadi kata Pak Sofyan, jangan begitu, jangan begitu. Nah, itu mesti ada early warning system, maka orang tua mesti paham. Ya, itu mesti paham. Nah itu kan masih kecil enak itu. Tapi kalau sudah usia 40 tahun, 50 tahun itu berat. Ya, tetapi tetap dia harus disembuhkan. Maka istilah ini sudah takdir dari Allah. Takdir itu yang ini playing victim sebetulnya. Ini sebuah strategi yang mereka yang mereka lakukan, yang mereka gunakan. Mereka sangat paham setiap komunitas itu maunya eksis. Mereka paham yang LGBT itu pasti tidak ada keturunan. Agar eksis yang mereka lakukan apa? Penularan. Paham ya? Nah karena itu deteksi tiap kurikulum tumbuh kembang anak itu harus kuat. Oke 1 sampai 5 fitrah, bersih, lahir mentalnya. Coba dilihat ketika dia tifl 6 sampai 10 tahun. Masih cowok masih main tembak-tembakan gak? Masih main mobil-mobilan gak? Nah itu dicek. Apa artinya ada kedekatan orang tua dengan anak? Ya, agar tahu deteksi dini nih. Itu sebabnya rumah pertama itu bukan sekolah, bukan pesantren, bukan universitas, tapi apa? Rumah, Bu. Di sekolah paling berapa hari, kan begitu. Nah, kemudian sampai 10 tahun sampai tifl dia masih normal tuh. Coba lihat, 11 tahun sampai 15 tahun murahik ini masa ABG. Bisa jadi mohon maaf temannya bertambah. Bukan hanya ibu, bapak, kakak, adiknya. Temannya bertambah. Ada lingkungan sosial. Itu punya daya pengaruh yang luar biasa. Itu sebabnya kita harus pilih-pilih teman. Ini untuk teman anak saya siapa. Terus dicek. Sampai murahik dia aman. Dari usia 16 sampai 20 tahun. Apa itu? Fatah. Usia pemuda ini sudah balik ini. Masih murni enggak? Masih normal enggak? Itu dicek lagi itu. Kenapa? Mungkin kuliahnya sudah ke luar daerah, sudah ke luar negeri. Teman bergaulnya bertambah lagi tuh Bu tuh. Sampai kuliah ke luar negeri, sampai pulang ya, dia normal. Sekarang sudah bekerja. Teman kerjanya siapa? Betul pakai jilbab tapi tolong. Wah, itu hati-hati itu. Ini cewek atau cowok sebetulnya sih. Jadi deteksi dini itu luar biasa. Tiap periode nggak cukup usia dini. Baik. Begitu Mas Sofyan. Masya Allah. Satu yang mungkin perlu digarisbawahi, perlu jadi disclaimer kita bahwa membimbing dan juga jangan mengucilkan itu bukan berarti kita sepakat dengan LGBT. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah pemirsa kita akan kembali, kita sangat menarik sekali pembahasannya. Masih ada satu segmen lagi nanti insya Allah guru-guru kita akan memperdalam atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah. Tetaplah di Damai Indonesiaku.